Mahasiswa sekalian, sekarang kita akan berbicara tentang perhitungan kadar zat dalam campurannya. Masih ingat ya, campuran itu adalah gabungan dari zat-zat yang bergabung bisa membentuk satu fasa, bisa membentuk dua fasa. Satu fasa berarti dia tidak ada dinding pemisah ya. Bukan di sini bukan fase ya. Fase dengan dalam bahasa Indonesia berbeda dengan fasa ya. Fasa di sini dalam istilah yang dipakai dalam kimia ini untuk yang namanya campuran. Kalau dia itu membentuk satu fasa berarti zat-zat yang ada di dalam campuran itu tidak terlihat perbedaan, tidak ada dinding pemisah, tidak terlihat dengan mata telanjang adanya perbedaan gitu. Tidak, mereka itu tidak memisah, dinding-dindingnya itu tidak ada, dia melekat bereaksi berikatan secara, bukan berikatan, maksudnya bergabung secara alami kayak oksigen, nitrogen, kemudian hidrogen di udara itu kan nggak ada kita lihat oh di sini ada kumpulan hidrogen, ini ada kumpulan oksigen, enggak ya. Jadi itu yang maksud dengan satu fasa dikenal dengan nama larutan. Jadi fokus pembicaraan kita kali ini untuk penentuan kadar secara konsepnya secara tetrimetri fokusnya ya. Lalu kemudian zatnya itu adalah larutan. Maka rumus yang dipakai, ini ada gambar yang Ibu berikan, ini seandainya gula, dimasukkan dia ke dalam labu ukur, sudah ada di sini gulanya dalam labu ukur, kemudian ditambahkan air hingga bervolume, ini dia ya titik menikusnya ya, jadi cekungnya itu di atas garis ini. Jadi pertama kali diisi segini dulu, dilarutkan dia. Ini kalau dilihat dari segi warnanya, yang Ibu ambil gambarnya yang di internet, ini zatnya adalah CuSO4, 5H2O, jadi CuSO4 hidrat ya. Dibuat dulu segini, kemudian diaduk, lalu kemudian baru diadkan. Ya, diadkan sampai volumenya. Kalau lihat lagi ukuran labunya, ini labu 250 mili. Lalu kita ingin menentukan kadarnya. Bu, ngapa tadi nak ditimbang, Bu? Susah cari balar tadi. Ya, mana tahu kan. Kita kan sekarang nggak tahu kalau seandainya betul nggak semua zat yang kita timbang itu larut sempurna dalam larutannya. Siapa tahu ada dia yang setengah larut. Jadi itu gunanya pekerjaan menghitung kadar zat dalam larutan. Yang pertama, kalau seandainya kita ingin meyakinkan apakah semua zat yang kita ambil, yang telah kita timbang itu betul-betul semuanya itu yang terlarut. Lalu yang kedua, seandainya kita tidak tahu ini zatnya berapa ya, ini kita tahu misalnya ini air gula itu kok nggak ada konsentrasinya ya, siapa yang buat nih, mana orangnya, nggak ada yang tahu kan, daripada menebak-nebak atau apa itu susah, maka kita langsung titrasi dia untuk menentukan kadarnya. Kita gunakan metode titrasi untuk menentukan kadarnya. Dan banyak lagi metode yang lain untuk menentukan kadar ini, yang paling modern, spesifik, yang paling modern, maksudnya yang paling canggih sampai kadarnya sangat-sangat kecil yang spesifik itu adalah menggunakan spektro UV visible. Tapi sebelum itu ada reaksi-reaksi dulu yang disiapkan baru bisa diukur dengan spektro, tidak bisa langsung gitu ya. Oke, trimetri begitu juga, kita menggunakan alat burat lalu kemudian kita reaksikan ya. Jadi di sini ini konsepnya itu trimetrinya tepat habis reaksinya zat-zat membentuk senyawa baru. Jadi pas habis bereaksi, tepat habis terpakai semuanya, pereaksi yang mau direaksikan itu bisa menjadi penentu kadar. Lanjut, kita pakai rumusnya gram sama dengan P dikali N normalitas atau pakai molaritas, bisa N bisa M. Kenapa begitu? Karena kalau kita nanti redox sama asam basa kita pakai N karena ada valensi dari asamnya. Sementara kalau untuk yang namanya kompleksometri itu kita bergerak di griol 1 berarti molaritas ya. Lalu BE bobot ekivalen untuk redox dan asam basa, sementara nanti untuk yang namanya komplekso ini BM bobot molekul, bobot ekivalen ya. V volume total, lalu dibagi dengan volume titrasi dibagi 1000. Volume total, volume dari larutan ini, kayak tadi ini kan kita melarutkannya dalam 250 mili ya, maka volume totalnya 250 mili. Lalu kalau seandainya nanti kita
ngambilnya setiap kali titrasi itu adalah sebanyak 10 mili, maka setiap kali titrasi yang kita ambil tuh volume titrasinya, kalau kita lakukan 3 kali 10 mili berarti tetap ya 30 mili ya. Oke. Bukan maksudnya gini, 3 kali titrasi kita 3 kali kita melakukan titrasi itu 30 mili, tapi yang kita ambil volumenya kita masukkan di sini itu rata-ratanya, enggak 30 Bu. Itu kita masukkan di sini, volume titrasi itu tetap rata-rata yang di bawah nih ya. Jadi 10 kali volume titrasi itu adalah volume yang menyatakan setiap kali kita mengambil zat untuk dititrasi. Itu dia volume titrasi ya. Volume total itu adalah volume larutan yang ingin kita tentukan. Misalnya kita ingin tentukan yang ini nih, larutan gula 250 mili, maka 250 mili yang kita katakan di V total. Kalau volume titrasi itu volume yang kita ambil gula ini, volume larutan gula ini berapa kali kita mau titrasi, berapa volume yang kita ambil. Jadi ulang lagi ya, volume titrasi itu volume larutan ini diambil untuk setiap kali titrasi. Misalnya kalau kita ambil 10 mili, ya 10 mili dia di volume titrasi ini. Lalu yang V ini, V ini adalah volume yang terpakai. Ini dia. Jadi kalau nanti kamu lihat ini sebenarnya Ibu, supaya kamu praktikumnya lebih lancar dan tidak susah untuk menghitungnya. Kendala selalu sebagai saya ketika melakukan praktikum kuanti ini menghitung, mahasiswa kurang pandai menghitung. Jadi V ini adalah angka yang didapatkan dari sini, volume rata-rata. Jadi kita biasanya memakai buret, zat yang kita letakkan di buret itu namanya titran. Titran itu peniter, nama lainnya ya. Peniter ya. Jadi kalau kamu dengar mana peniternya, itu ada di buret. Ya, peniternya ada di buret. Itu biasanya begitu pada umumnya ya. Apakah mungkin terjadi pengecualian? Mungkin saja nanti. Peniter itu adalah di buret, kemudian itu yang diambil volumenya untuk masuk di dalam persamaan ini, volume awal ini. Volume rata-ratanya ya, kayak ini kan, ini berapa nih? Volume yang terpakai mula-mula 0. Lalu kemudian akhirnya 5. Berapa yang terpakai? 5 lah ya, dikurangi aja dia. Lalu kemudian ini mula-mula 5, terpakai 10,1. Maka berapa terpakai ya, bukan terpakai, salah Ibu. Volume akhirnya 10,1. Maka berapa yang terpakai? 5,1. Lalu ini 10,1 awalnya. Lalu yang akhirnya 15,2. Kalau 15,2 berarti berapa yang terpakai itu? Coba kamu tentukan. 5,1. Oke. Nah, kita rata-ratakan lagi nih. 5,1 ditambah 5,1 ditambah 5. Kemudian kamu bagikan dengan 3. Jadi kalau yang nama rata-rata kita tambah-tambahkan dia dulu semua berapa banyak yang kita tambahkan tuh. Berapa kali kita menambahkan tuh. Kalau misalnya 3, kalau 4, 4. Tapi dalam titrasi wajib 3 kali titrasi karena itu menyatakan apa namanya? Ketepatan. Jadi kalau 2 berarti 50-50 ya. Kalau 3 itu kan masih ganjil, sama kayak pemungutan suara itu absolutnya lebih tinggi, keakuratannya lebih tinggi. Kalau boleh 5, tapi kan 5 terlalu banyak kali, lebih baik 3 aja gitu ya. Jadi dapatnya di sini 5,06666 karena dia di sini adalah kuanti, jadi kuanti ini nggak ngeri juga kalau kita membulatkan langsung, maka di hitungan yang ketiga Ibu sarankan baru dibulatkan. Jadi belakang komanya ambil 3. Ambil 4 aja lah. Ambil 4 aja belakang koma. Kayak gini ya. Satuannya mililiter ya. Oke nak ya. Ini Ibu tambah kalimatnya. Jika setiap kali titrasi volume titrat. Titrat ini berarti zat yang mau dititrasi. Diambil 10 mili, ya kadang-kadang 10, kadang-kadang diambil 20, 25, tergantung pipet kondok yang ada. Jika setiap kali, tapi yang wajarnya umumnya 10 orang ambil. Jika setiap kali titrasi volume titrat diambil 10 mili, maka bukan maka.
hitung kadar zat tersebut. Dan asam oksalat sini ya. Kadar asam oksalat dalam larutannya. Diketahui MR oksalat itu sama dengan 90, kemudian valensinya 2 ya. Nanti ini Ibu kasih tahu dari awal, nanti kamu lama-lama harus ingat ya, karena zatnya yang Ibu mainkan itu juga nggak jauh-jauh, apalagi yang di dalam praktikum. Kalau dalam teori oke. Nanti biasanya Ibu kasih tahu kalau masa belum sering gitu ya. Jika oke, sudah lengkap semua, maka kita jawab. Menurut Ibu sudah lengkap sih. Itunya pertanyaan yang Ibu berikan. Ini rumusnya ya, rumusnya ada di atas. Kita buat lagi lah. Gram sama dengan berapa tadi V-nya? V-nya tadi 5,0667 ya. Dikali berapa N-nya? NaOH itu valensinya 1 ya. Kalau NaOH valensinya 1, maka 0,1 berubah M menjadi N, 1 dikali 0,1 itu 0,1 juga. Ya. Kemudian dikalikan dengan berapa volume totalnya. Volume totalnya ini kita ambil dari pernyataannya ini. Data titrasi 100 mili larutan asam oksalat. Berarti yang dititrasi itu adalah larutan asam oksalat. Berapa volumenya? 100 mili. Itu ya. 100 mili ya. Aduh. Lalu kemudian apa lagi nih? Volume titrasi. Ada pernyataan tuh. Jika setiap kali titrasi volume titrat, maksudnya yang mau dititrasi itu diambil 10 mili, maka ini dia 10. Kemudian oh ya. Ada yang Ibu lupa. BE-nya belum Ibu kalikan lagi ya. BE itu adalah MR dibagi dengan valensi. Jadi di sini isi MR-nya berapa? 90. Jangan lupa dibagi 2. Lalu dikalikan dia ya. Bagi 1000. Maka hitung-hitung-hitung. Dapatnya jadinya berapa ya? Silakan dihitung dulu sebentar. Kita lihat dulu angka-angkanya ya. 90 bagi 2, 45 di sini. Bisa dibagi nih. Kok kecil dia tiba-tiba punya. Mari kita mulai membaginya. Dapatnya hasilnya adalah 0,2280 gitu ya. Jadi dibuat 4 angka aja belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Oke, ini ya. Gram. Ini gram ya satunya. Ini adalah gram di dalam massa ya. Jadi kita hitung persennya dalam volume 100 mili ya. Persen massa. Ini walaupun tidak dikatakan itu, tapi tetap hitung persen kadarnya ya. Persen kadar itu kan kamu udah belajar dulu rumusnya. Massa ini persen B per P. Volume, bobot per volume. Gram per volume. Kita masukkan dia. Masanya ada sebanyak 0,2280. Ini yang kita cari dalam berapa mili ini masanya dalam 100 mili ya. Kalau misalnya dalam 250 mili maka dalam 250 mili. Ini gram diketahui gramnya dari hasil titrasi itu sebanyak itu.
Lalu kita perkan dengan berapa volume larutan semuanya. Baru kita kalikan dengan 100 untuk mencari persennya, persen B per V-nya. Kemudian dapat persen ya. Persen, maka dapatlah hasilnya itu 0,228%. Ya, oke. Udah ya. Oke, semua. Oke. Masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Silakan nanti ditanyakan sama Ibu di dalam pertemuan. Tapi kalau ingin mengulang-ulang ini aja juga bisa ya. Jadi Ibu akan benarkan ini nanti Ibu kasih ke kamu supaya kamu bisa belajar ulang-ulang dan memahaminya serta mencatat apa yang ditanyakan. Pertanyaan nanti yang penting. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini untuk perhitungan kadar. Ibu akan berikan banyak contoh soalnya supaya kamu bisa lebih terbiasa menghitungnya. Oke, sampai jumpa. Selalu percaya diri dan sehat selalu. Amin.